Di tengah gemuruh musik tanjidor dan sorak penonton malam lebaran, seorang gadis menari di balik kepala ondel-ondel dengan gerakan yang terlalu luwes untuk boneka kayu. Senyumnya tak pernah pudar, matanya kosong menatap entah kemana. Saat musik berhenti dan kepala ondel-ondel dibuka, gadis itu lenyap. Yang tersisa hanya bau kemenyan, kain merah berlumur keringat dingin, dan jejak kaki kecil yang berhenti tepat di depan cermin retak. Sejak malam itu, ondel-ondel di kampung itu masih menari sendiri, mencari penarinya yang tak pernah pulang. Di kampung Betawi, ondel-ondel bukan sekedar boneka raksasa yang dipakai untuk menyambut tamu atau meramaikan hajatan. Ia adalah penjaga yang dipercaya mampu menahan hal-hal yang tak terlihat. Orang-orang menganggapnya suci, tapi juga takut. Karena ada yang percaya ondel-ondel bisa menjadi pintu, bukan untuk manusia, tetapi untuk sesuatu yang lebih tua dari kampung itu sendiri. Ningsih adalah gadis penari ondel-ondel termuda. Ia bukan sekedar piawai, ia punya bakat yang membuat orang bergidik. Saat ia menari, ondel-ondel bergerak lebih cepat, lebih hidup. Kadang matanya yang kosong terlihat berkedip. Sekilas, seperti ada jiwa yang menahan nafas di balik masker kayu. Orang tua kampung tidak pernah mengatakannya dengan gamblang, tapi mereka menyimpan jarak ketika Ningsih lewat. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ada rasa bahwa ia sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang tak seharusnya disentuh manusia. Ningsih selalu memakai kalung hitam. Batu hitamnya berkilau seperti minyak dan selalu terasa hangat saat malam turun. Kakek tua di ujung kampung pernah berkata, "Kalung itu bukan hiasan, ia pengikat. Jangan sampai kau kehilangan diri saat menari." Suatu malam saat ia latihan sendirian di gang sempit, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Ia menoleh, tetapi hanya melihat bayangan. Ondel-ondel di belakangnya menunduk, seolah memberi hormat pada sesuatu yang tak terlihat. Ningsih merinding. Ia mencoba melanjutkan tarian, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan sendi-sendinya. Kemudian, ia mendengar suara lain, suara kayu mengerang, seperti ondel-ondel sedang bernafas. Suara itu datang dari dalam boneka. Ningsih membeku. Ia menatap masker ondel-ondel, dan pada saat itu, mata kosong di masker seolah menatap balik. "Jangan," bisik Ningsih, tetapi suara itu tidak keluar. Ia merasa seperti ditelan oleh udara. Gang itu tiba-tiba menjadi sangat dingin, meski langit tidak mendung. Dan di tengah hening, Ningsih merasakan sesuatu menyentuh lehernya. Kalung hitamnya bergetar, seolah menolak. Ia mencoba melepasnya, namun kalung itu menempel seperti luka yang tidak mau sembuh. Di ujung gang, seorang ibu menutup pintu rumahnya. Ia mendengar suara Ningsih, namun bukan suara manusia. Suara itu seperti nyanyian kayu yang patah. Ibu itu mengunci pintu lebih rapat, lalu berdoa dalam hati, "Jangan sampai kampung ini kehilangan anak itu." Itulah malam pertama ketika kampung menyadari ondel-ondel tidak hanya bergerak karena manusia. Ada sesuatu yang menggerakkannya dari dalam, dan sesuatu itu mulai mengenal Ningsih. Kampung mendapat tawaran besar, tampil di Monas untuk acara budaya. Semua bersemangat,
Ini kesempatan langka untuk menunjukkan identitas Betawi, untuk mengingatkan kota besar bahwa kampung kecil masih hidup. Ningsih dipilih sebagai penari utama. Ia senang, tetapi wajahnya tampak pucat seperti orang yang menahan sakit. Ketika pengumuman diumumkan, orang-orang bersorak, namun di balik sorak itu ada bisik-bisik. Ada yang berkata, "Jangan sampai ondel-ondel itu menari terlalu lama. Kalau ia menari terlalu lama, pintu bisa terbuka." Ada pula yang mengingatkan, Ningsih sudah terlalu sering menari. Anak itu mungkin sudah terlalu dekat dengan roh kampung. Ningsih tidak menjawab. Ia hanya menatap kalung hitamnya, seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang bergerak. Malam sebelum keberangkatan, ia bermimpi buruk. Ia melihat ondel-ondel berubah menjadi sosok besar dengan wajah retak, seperti topeng yang pecah. Dari mulutnya keluar suara, bukan suara manusia, melainkan suara kayu yang mengerang. "Buka pintu," suara itu berkata. "Buka pintu, Ningsih." Ia terbangun dengan nafas tersengal. Kalung hitamnya terasa panas, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia mencoba melepasnya, tetapi kalung itu menempel erat, seolah menolak dilepaskan. Kakek tua di ujung kampung melihatnya dan hanya berkata, "Kalau pintu terbuka, tak ada bisa menutup lagi." Malam itu angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Lampu-lampu rumah bergetar. Di dalam rumah, Ningsih duduk di lantai menatap lantai seolah menunggu sesuatu turun dari langit. Ia merasakan ada tangan yang menyentuh punggungnya, tetapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Ketika pagi datang, Ningsih tampak lebih lelah dari biasanya. Ia berjalan ke Monas bersama rombongan, tetapi langkahnya seperti orang yang dipaksa. Mata Ningsih kadang kosong, kadang menatap jauh ke arah langit, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Di dalam hati kampung muncul ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Mereka semua merasa bahwa ini bukan sekedar acara budaya, ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Di Monas, ribuan orang berkumpul. Lampu sorot menyilaukan, musik menggema, dan ondel-ondel berdiri megah. Penonton bersorak, merekam dengan ponsel, menahan nafas ketika boneka jaksasa bergerak mengikuti ritme. Ningsih menari. Ia tampak sempurna. Gerakannya lincah, seolah ia tidak pernah lelah. Namun ada sesuatu yang salah. Di tengah tarian, ondel-ondel yang dipimpin Ningsih mengeluarkan suara seperti nafas berat dari dalam kayu. Penonton tidak menyadari hal itu, tetapi para panitia yang berdiri dekat panggung merasa bulu kudap mereka berdiri. Hingga tiba saat musik berhenti sejenak, memberi ruang bagi tepuk tangan. Ningsih menoleh, dan ia melihat sosok dari mimpinya berdiri di tengah kerumunan. Pria tinggi dengan wajah kabut, memegang kain merah yang basah mengkilap. Kain itu seperti sarung ondel-ondel, tetapi basah dengan sesuatu yang tidak bisa dikenali. Bukan air, bukan darah, tetapi sesuatu yang mengkilap seperti minyak. Sosok itu menatap Ningsih, dan Ningsih seperti tersedot oleh pandangan itu. Ia melangkah bukan ke panggung, melainkan ke sisi lapangan yang kosong, tempat tidak ada kamera, tidak ada sorot lampu. Panitia berteriak, tetapi tubuh Ningsih bergerak seperti ditarik oleh angin yang tak terlihat. Penonton mulai panik, beberapa pingsan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa orang berlari, mencoba menghalangi, tetapi Ningsih bergerak cepat, seperti bukan manusia.
Ia berjalan tanpa suara, namun langkahnya meninggalkan jejak dingin di tanah. Di sisi lapangan, Ningsih berhenti. Ia menatap ke atas, dan pada saat yang sama, ondel-ondel di belakangnya menunduk lebih dalam, seolah memberi hormat pada sesuatu yang datang dari langit. Lalu suara kayu mengerang terdengar lebih jelas, seperti ondel-ondel sedang menangis. Di tengah kekacauan, ada seorang anak kecil yang melihat Ningsih dengan mata besar. Anak itu menangis, tetapi tidak berani bergerak. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam kalung hitam Ningsih. Dan pada saat itu, Ningsih menoleh ke arah anak itu. Matanya kosong, namun dalam kosong itu ada sesuatu yang menatap. Anak itu langsung pingsan. Kerumunan semakin kacau, polisi dan panitia berusaha mengendalikan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini bukan sekedar penampilan yang gagal. Ini adalah sesuatu yang sudah dirancang jauh sebelum mereka lahir. Di ujung lapangan, kalung hitam Ningsih bergetar hebat. Ia merasakan tarikan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kalung itu pecah.
Kampung pulang dengan hati hancur. Ondel-ondel yang biasanya hidup ketika Ningsih menari, kini kaku seperti boneka biasa. Musik terasa kosong, dan kalung hitam Ningsih ditemukan pecah di rumah kakek tua. Satu manik tetap utuh. Di dalamnya terlihat seperti mata kecil yang terus berkedip. Kakek tua itu memegang manik itu dengan jari gemetar. Ia tidak berbicara selama beberapa menit. Kemudian ia berkata, "Kalung itu bukan pengikat, ia pintu. Ningsih bukan hilang, ia dipanggil." Sejak hari itu, kampung Betawi menghindari ondel-ondel yang dipajang sendiri. Mereka tidak lagi menari pada malam yang gelap. Dan ketika ada ondel-ondel menari tanpa penari, orang-orang hanya berbisik, "Jangan menatap ondel-ondel terlalu lama, karena jika ondel-ondel menatap balik, ia tidak lagi melihatmu sebagai penonton, ia melihatmu sebagai pintu." Di malam-malam tertentu, ketika angin membawa bau kayu dan lumpur, beberapa warga melaporkan melihat ondel-ondel di pinggir gang menunduk, seolah menunggu seseorang. Ada juga yang mendengar suara kayu mengerang dari dalam rumah kosong yang pernah dipakai sebagai tempat latihan Ningsih. Dan yang paling mengerikan, di bawah lantai kakek tua itu, terkadang terdengar suara langkah kecil seperti penari yang sedang berlatih, tapi tidak ada siapapun di sana. Kampung Betawi kini hidup dengan satu aturan baru. Jangan pernah membiarkan ondel-ondel berdiri sendirian di malam hari, karena ada sesuatu yang selalu menunggu dan ia tidak sabar. Saat fajar menyentuh kampung, orang-orang menemukan ondel-ondel itu berdiri di persimpangan jalan menghadap rumah gadis yang hilang. Di dalam kepalanya bukan lagi kayu dan kain, melainkan sehelai rambut panjang dan kain penari yang basah oleh sesuatu yang bukan keringat. Malam berikutnya, musik tanjidor kembali terdengar, padahal tak ada yang memainkannya. Dan jika kamu melihat ondel-ondel menoleh ke arahmu, jangan mendekat. Cerita ini mengingatkan bahwa warisan budaya bukan sekedar tontonan, tapi titipan yang harus dijaga dengan sikap hormat. Ketika tradisi diperlakukan sembarangan, dilupakan maknanya, atau dimanfaatkan tanpa batas, ada harga yang harus dibayar. Hormatilah leluhur, dengarkan peringatan orang tua, dan jangan mengabaikan tanda-tanda kecil yang terasa tidak wajar. Karena seringkali bencana datang bukan karena hal besar, melainkan karena kelalaian kita sendiri.